apakah pelaku riba masih diterima Allah amal ibadah yang lain? Tolong jelaskan dosa yang paling ringan tentang riba. Semoga pertanyaan ini tidak menyindir ya, terutama bagi mereka yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan riba. Dan riba itu ikhwatul Islam banyak sekali cabangnya. Kita jangan pernah beranggapan riba itu hanya bekerja di sini, bekerja di sana. Riba itu banyak. Riba itu banyak sekali. Seperti misalnya kalau ada di antara kita yang mau beli emas baru untuk istrinya, kemudian dia mengatakan ini emas tambah lagi emas itu satu, atau tukar tambah misalnya, maka itu adalah bagian dari riba. Seperti misalnya apabila ada di antara kita yang berdagang, kemudian dia ingin memecahkan uangnya, kemudian tidak ada uang pecahannya, kemudian dia ambil kepada temannya dalam keadaan berhutang, itu adalah bagian daripada riba. Jadi riba itu bukan hanya satu pintu saja. Pintu riba itu banyak sekali. Dan pintu yang paling kecil, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi SAW, ibarat orang yang berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Riba itu minimal ada 4 yang akan mereka rasakan. Yang pertama, di dunia disebutkan oleh Allah, mereka berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada orang yang pernah menang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Makanya Allah menyebutkan yamhaqullahu riba. Allah akan membasmi, memberantas riba. Kalimat yamhaqullah adalah kalimat memberantas secara pelan-pelan. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum seorang hamba, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaannya. Tapi secara pelan-pelan. Sebagaimana rembulan ketika akan menghilang, tidak langsung menghilang, muncul bulan purnama, tidak akan hilang keesokan harinya begitu saja. Tidak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Itulah makna daripada kalimat mahaqa. Dan Allah menggunakan kalimat ini. Kemudian ketika orang tetap bermuamalah dengan riba, kita lihat dia berjaya di dunia, memiliki semuanya. Tiba-tiba dikala dia berada di puncak karirnya, maka di saat itulah Allah jatuhkan dia ke rendah, ke tempat yang paling bawah. Itu namanya mahkun. Dan tidak akan ada orang yang pernah beruntung dengan bermuamalah dengan riba. Itu baru di dunia. Yang kedua, di alam barzakh, di perkuburannya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW melihat beberapa orang. Di antara salah satu yang dilihat oleh Nabi SAW, Nabi melihat ada 2 orang. Yang satunya berenang di sungai darah, yang satunya ada di pinggir sungai. Setiap kali orang yang tadi berenang, dia datang ke pinggir sungai, maka dimasukkan batu di dalam mulutnya. Tentu apabila batu dimasukkan akan menghancurkan tubuhnya. Kemudian dia berenang lagi, kembali lagi ke tepian, kemudian dimasukkan lagi batu. Begitulah seterusnya. Sehingga Nabi SAW bertanya, Mahadan, wahai malaikat, ini apa? Maka malaikat mengatakan, intalik, berangkat kamu. Kemudian Nabi melihat kejadian yang lainnya. Nabi kembali melihat kejadian yang lainnya. Pada akhirnya, maka malaikat baru menceritakan kejadian yang ini. Ketika engkau melihat 2 orang, yang satu berenang di sungai darah, yang satu memasukkan batu di dalam mulutnya, itu adalah akilur riba. Mereka-mereka yang memakan riba. Itu di alam barzakh. Yang ketiga, mereka yang memakan riba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan. Ibarat orang yang kesurupan, tidak jelas langkahnya, gerak-geriknya tidak jelas. Sehingga orang akan bisa membedakan, oh dia ini fulan bin fulan, ada orang yang dulu memakan riba. Karena tidak lurus jalannya, sempoyongan, kesurupan. Kita lihat orang kesurupan, bagaimana keadaannya? Mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, melakukan gerakan-gerakan yang berada di luar kontrolnya. Itu sebab dia dulu makan riba. Yang keempat, dia diancam neraka Allah Subhanahu wa taala. Minimal 4 ini yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang masih bermuamalah dengan riba, dan semoga Allah hindarkan kita dari itu semua. Dan kalau ada di antara saudara-saudara kita yang masih bermuamalah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka agar bisa keluar darinya. Karena banyak kadang-kadang saudara kita yang ingin keluar, tapi mereka belum sanggup. Banyak yang mereka pikirkan, sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita berdoa agar Allah berikan kepada mereka kemudahan.